Sriwijaya, kerajaan maritim yang menguasai lautan Nusantara. Saat Anda mendengar kata Sriwijaya, bayangkan sebuah kerajaan maritim yang pernah menguasai lautan luas Nusantara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Inilah kisah tentang kejayaan Sriwijaya, sebuah kerajaan yang mendominasi Asia Tenggara dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kurun waktu, abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi, Sriwijaya muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-7 dan tetap menjadi pusat perdagangan utama hingga abad ke-13. Berpusat di Sumatera, kerajaan ini mengendalikan jalur perdagangan maritim yang strategis di Selat Malaka, menjadikannya pusat perdagangan dan kebudayaan yang sangat berpengaruh. Kejayaan Sriwijaya tidak datang tanpa tantangan. Kerajaan ini harus menghadapi ancaman dari tetangga-tetangga yang iri, seperti Kerajaan Medang dari Jawa dan Kerajaan Kola dari India. Perseteruan dengan Medang memuncak ketika Raja Dharma Wangsa dari Medang menyerang Sriwijaya pada akhir abad ke-10, namun serangan ini berhasil dipatahkan. Salah satu fakta paling menarik adalah bahwa Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran Buddhis terbesar di Asia Tenggara. Yi Xing, seorang biksu Tiongkok yang melakukan perjalanan ke India, singgah di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan belajar di sana selama 6 bulan. Dalam catatannya, Yi Xing menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat intelektual yang luar biasa, dengan biara-biara yang menjadi tempat belajar bagi para biksu dari seluruh Asia. Ekspansi Sriwijaya membawa dampak besar, baik dari faktor eksternal maupun internal. Di satu sisi, perdagangan yang makmur meningkatkan kekayaan dan stabilitas kerajaan. Namun, dominasi maritim ini juga menarik perhatian kekuatan luar, seperti Kerajaan Kola dari India yang menyerang dan menjarah ibu kota Sriwijaya pada tahun 1025 Masehi, menyebabkan kerusakan besar dan melemahkan kekuasaan Sriwijaya. Serangan dari Kerajaan Kola bukanlah satu-satunya konflik yang menguras energi Sriwijaya. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan lokal, seperti Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sunda, juga menyebabkan ketegangan dan perang berkepanjangan yang menguras sumber daya Sriwijaya. Intrik politik di dalam kerajaan juga memainkan peran besar dalam sejarah Sriwijaya. Konflik internal di antara bangsawan dan perebutan kekuasaan seringkali melemahkan stabilitas kerajaan. Salah satu contohnya adalah pemberontakan di wilayah bawahannya, yang seringkali didorong oleh ambisi pribadi para pemimpin lokal yang ingin memerdekakan diri dari kontrol Sriwijaya. Tanggal-tanggal penting dalam sejarah Sriwijaya mencakup tahun 671 Masehi, ketika Yi Xing tiba dan memberikan catatan tertulis pertama tentang kerajaan ini, serta tahun 1025 Masehi, ketika serangan Kola terjadi. Fakta penting lainnya adalah penggunaan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa administrasi dan perdagangan, yang membantu menyebarkan budaya dan pengaruh Sriwijaya ke seluruh Nusantara. Selama masa kejayaannya, Sriwijaya hidup dalam ketegangan yang konstan, ancaman dari luar dan dalam, serta persaingan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, menciptakan suasana yang penuh ketidakpastian dan intrik. Setiap ekspedisi militer, setiap perjanjian dagang, dan setiap keputusan politik bisa menjadi penentu nasib kerajaan ini. Bukti arkeologis tentang kejayaan Sriwijaya ditemukan di berbagai situs, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang yang bertanggal 682 Masehi. Prasasti ini mencatat perjalanan militer Raja Dapunta Hyang yang memperluas wilayah Sriwijaya, memperkuat pengaruhnya di seluruh Nusantara. Pada akhirnya, kejayaan Sriwijaya mulai memudar pada abad ke-13, terutama setelah serangan dari Kerajaan Majapahit dan perubahan jalur perdagangan yang mengalihkan keuntungan ke kerajaan-kerajaan lain. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa meskipun kerajaan ini akhirnya runtuh, warisan budaya dan pengaruhnya tetap hidup, terlihat dalam penyebaran agama Buddha dan sistem perdagangan yang masih dirasakan hingga saat ini. Kesimpulan, Sriwijaya, dengan segala kemegahannya, merupakan simbol kekuatan maritim yang luar biasa di Asia Tenggara. Kerajaan ini tidak hanya menguasai perdagangan dan politik, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan budaya. Meskipun akhirnya runtuh, kejayaan Sriwijaya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara yang tidak akan terlupakan.